Putusan MA pemirsa bagai buah si malakama ini positif tentu saja untuk masyarakat dikarenakan tidak harus membayar lebih mahal namun juga bisa negatif dikarenakan BPJS Kesehatan bisa saja kolaps. Ini seperti yang disampaikan oleh Dirut BPJS Fahmi Idris beberapa waktu yang lalu bahwa bisa saja apabila defisit terus saja berjalan dengan jumlah yang sangat besar bisa saja BPJS Kesehatan kolaps. Kita akan melihat lebih dahulu seperti apa sebenarnya yang disampaikan oleh MA melalui putusannya bahwa MA membatalkan Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang BPJS Kesehatan yang sejatinya ini berlaku mulai 1 Januari 2020. Awalnya Perpres ini mengatur bahwa kelas 3 bayarnya Rp42.000, kelas 2 Rp110.000, kelas 1 Rp160.000. Kemudian Perpres ini dibatalkan oleh putusan MA pada akhir bulan lalu. Kemudian kita akan kembali ke Perpres yang lama, yakni Perpres di tahun 2018. Boleh kita keluarkan Perpres 82 tahun 2018 kembali ke tarif lama atau iuran lama kelas 1 Rp80.000, kelas 2 Rp51.000 dan juga kelas 3 Rp25.500. Kalau misalnya kita berbicara defisit yang diderita oleh BPJS Kesehatan pemirsa dari 2014 hingga 2018 justru meningkat. Dari 2014 3,8 T, 2017 9,8 T, 2018 19,4 T. Apabila kita melihat berapa uang yang telah disuntikan oleh pemerintah dari tahun 2015 hingga 2018, pemerintah sudah menambal defisit ini sebanyak Rp25,56 triliun. Kita akan ke grafik kedua teman-teman. Nah, kemudian tadi Sri Mulyani juga mengatakan, Menteri Keuangan mengatakan bahwa di tahun 2019 saja defisitnya 13 triliun, walaupun sudah disuntik dana sebesar 15 triliun rupiah di tahun 2019. Anda bisa bayangkan, pemerintah sudah nalangin, sudah nyuntikin 15 triliun rupiah, ternyata masih defisit juga 13 triliun rupiah di tahun 2019. BPKP memperkirakan bila situasi ini terus berlanjut di tahun 2024, BPJS Kesehatan akan tekor atau defisit hingga 77 triliun rupiah. Nah, kita semua sudah mafhum, kita semua sudah paham bahwa sejumlah masalah menyelimuti BPJS Kesehatan kita. Yang pertama adalah pemerintah mengatakan bahwa iuran BPJS Kesehatan terlalu murah dan belum memenuhi hasil hitung aktuaria. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua adalah konsep gotong royong yang belum berjalan. Bahkan editorial dari media Indonesia saat ini mengatakan bahwa pembayar iuran mandiri yang tidak bayar, dan ini jumlahnya cukup banyak, yakni hampir setengah dari sekitar 35 juta peserta iuran mandiri. Kalau misalnya hampir setengah berarti 15 juta ini tidak bayar, ini ibarat menari di atas penderitaan orang yang bayar tapi bisa menikmati fasilitas yang ada begitu. Nah, konsep gotong royong ini belum berjalan dikarenakan banyak orang yang tidak disiplin dalam membayar tersebut yang menurut laporan BPJS tahun 2019 lalu di bulan September mencapai 15 juta orang khususnya bagi peserta mandiri. Belum lagi pemirsa apabila kita melihat sejumlah manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk peserta penerima upah, yakni memanipulasi jumlah gaji begitu, dan juga potensi penyalahgunaan yang lain. Ada juga Menteri Kesehatan Terawan sempat mengatakan bahwa defisit BPJS Kesehatan terjadi karena pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien hingga jor-joran. Artinya tidak butuh suatu treatment, namun dokter atau fasilitas kesehatan memberikan treatment yang sebenarnya pasien tersebut tidak butuh. Bahkan untuk operasi sesar, data dari Detik Health yang saya kutip di tahun 2018, operasi sesar mencapai 260 T tagihannya dalam 1 tahun. Sementara biaya pengobatan untuk penyakit jantung mencapai 10,5 triliun rupiah. ICW pun menemukan adanya fraud. Di tahun 2019 lalu ICW melaporkan bahwa fraud ini terjadi tidak hanya dari kalangan dokter, tidak hanya dari kalangan fasilitas kesehatan, namun juga penyedia obat dan juga dari pegawai atau oknum BPJS Kesehatan itu sendiri. Nah, kita akan membahas terkait dengan polemik yang tidak berkesudahan terkait dengan BPJS Kesehatan ini dengan dua narasumber di studio dan juga ada dua narasumber di luar studio. Saya akan menyapa terlebih dahulu Mas Tony Richard Samosir dari Komunitas Pasien Cuci Darah KPCDI yang menggugat ke Mahkamah Agung. Mas Tony, selamat malam. Malam, Mas. Saya juga akan menyapa Pak Sudaryatmo, Wakil Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia. Pak Sudaryatmo, selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Saya akan menyapa kemudian Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik UI yang bergabung bersama kami dengan sambungan telepon. Mas Agus, selamat malam, Mas.
Kami masih mencoba menghubungi Mas Agus Pambagio dan kami juga nanti akan mengundang untuk bergabung bersama kita melalui sambungan telepon. Pemirsa, M. Iqbal Anas Ma'ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan melalui sambungan telepon. Saya akan menyapa Mas Agus terlebih dahulu. Mas Agus, selamat malam, Mas. Baik, kami akan mencoba memperbaiki audio. Pemirsa, suara dari Mas Agus belum bisa kami dengar. Nanti kami juga akan menghubungi Mas Iqbal Anas Ma'ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan. Saya akan ke Mas Tony terlebih dahulu. Mas, apa yang, saya bingung nih, mau ngucapin selamat atau gimana, tapi tentu saja untuk teman-teman komunitas pasien cuci darah ini merupakan hal yang menggembirakan. Artinya tuntutan kepada Mahkamah Agung dikabulkan begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan? Kenapa ini sangat berarti bagi teman-teman komunitas pasien cuci darah? Iya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada MA yang telah menempatkan hati nuraninya dengan tepat sehingga mengabulkan permohonan kami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu diketahui bahwa kita tahu bahwa biaya pembiayaan BPJS Kesehatan untuk penyakit katastrofik, termasuk salah satunya adalah pasien-pasien cuci darah, itu nilainya sangat besar. Tetapi perlu diketahui bahwa pasien-pasien ini rentan mengalami PHK sehingga mereka tidak bekerja lagi. Sehingga dari misalnya 25.000 menjadi 40 ribuan, dari 80.000 menjadi 160, ini memberatkan sekali. Itu memberatkan, sangat memberatkan, apalagi mereka dengan tidak bekerja. Oke. Pasien-pasien ini kan sudah tidak produktif lagi. Artinya rentan mengalami diskriminasi di tempat perusahaan mereka bekerja. Sehingga mereka kesulitan untuk membayar iuran yang naiknya sangat signifikan. 100%. Sekarang yang mau kita tanya, untuk apa kenaikan itu sampai 100%? Sedangkan yang kami alamin sendiri untuk pelayanan kesehatan itu sama saja. Sama saja maksudnya gimana, Mas? Begini, pasien cuci darah itu hanya cuci darahnya saja yang dibayarkan. Namun aksesibilitas terhadap obat-obatan, pemeriksaan penunjang lainnya, itu cenderung tidak di-cover. Seperti itu. Artinya selama ini bayar BPJS hanya di-cover cuci darahnya, obatnya bayar sendiri. Betul, hanya di rumah sakit RSUP, rumah sakit umum pemerintah yang milik pusat, itu pasiennya yang dapat akses obat, sedangkan tipe yang di bawahnya itu tidak mendapatkan obat. Sekarang saya mau tanya, di mana letak keadilannya? Seperti itu. Bayarnya lebih mahal, tapi fasilitas yang diterima tetap. Betul. Begitu ya? Kalau BPJS-nya meningkat 100%, ya tentu kami berat untuk membayarnya. Satu sisi kami harus membeli obat-obatan sendiri. Kalau kami hanya mampu untuk membayar iuran BPJS, kami nggak bisa minum obat nantinya. Saya akan ke Pak Sudaratmo sekarang. Sikap YLKI atas putusan ini. Ya, terima kasih. Jadi ada dua sebenarnya. Jadi yang pertama adalah dari sisi yuridis dulu. Jadi kalau dari aspek yuridis itu ada beberapa aspek yang sudah firm. Yaitu pertama bahwa Perpres tentang kenaikan iuran BPJS itu dibatalkan, satu. Kemudian yang kedua, putusan MA itu bersifat final, tidak ada upaya hukum lagi. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya ini harus ada follow up lebih lanjut. Pertama tadi terkait kapan berlakunya putusan MA tadi. Jadi ini BPJS Kesehatan mengatakan belum menerima putusan justru tadi. Jadi ini yang harus diperjelas. Jadi apakah berlaku sejak putusan MA ditetapkan 27 Februari, apakah sejak termohon Presiden menerima salinan putusan, atau sejak termohon Presiden menerbitkan Perpres baru tentang putusan MA tadi. Jadi kejelasan masa berlaku itu penting karena berkaitan dengan berkaitan dengan bahwa keputusan ini berlaku surut. Jadi artinya mereka yang sudah bayar dengan tarif baru di bulan Januari Februari harus dikembalikan. Harus ada kejelasan gitu loh. Saya akan sekarang menyapa coba ke BPJS Kesehatan, ada Mas Iqbal. Mas Iqbal, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Iqbal. Halo, selamat malam Mas Rory. Mas Iqbal, saya ingin tanya, seberapa jauh sebenarnya putusan Mahkamah Agung ini akan mengganggu keberlangsungan BPJS Kesehatan, Mas? Kita tahu bahwa defisit terus berjalan, bahkan di tahun 2019 tekornya hingga 13T, padahal sudah disuntik 15T oleh Menkyu. Ya, pertama kan sebetulnya Perpres 75 2019 itu kan tujuannya untuk supaya pembiayaan JKN itu bisa dipastikan berjalan lebih baik. Ketika ada satu segmentasi yang coba untuk sekarang dengan putusan MA akhirnya kan dibatalkan. Yang disampaikan Pak Darimo tadi entah kapan
diberlakukan ya karena memang kami juga belum menerima putusannya, tetapi BPJS Kesehatan dalam hal ini menghormati putusan Mahkamah Agung soal pembatalan Perpres 75 yang Ini terkait seberapa dengan mengganggu, Mas? pekerja mandiri. Kalau mengganggu tentu mengganggu Pak, karena memang kalau kan kita bicara tentang gotong royong dari semua segmentasi bahwa ada kontribusi. Jangan sampai sebetulnya orang yang memiliki kemampuan membayar di kelas 1 dengan besaran yang ada itu, tetapi sekarang justru membayar lebih kecil daripada yang selanjutnya. Kan kita bicara tentang kesetaraan nih sebetulnya. Baik, Bahwa baik. ada sektor segmentasi pekerja penerima upah yang justru membayar dengan yang kontinu dan yang lain, tetapi nanti orang saling membandingkan. Padahal tujuan dari JKN ini justru untuk bersama-sama mengatasi soal pembiayaan ini. Baik, Kan begitu. Mas Iqbal, adakah pelayanan yang akan tereduksi karena harga jadi kembali ke harga yang lama? BPJS Kesehatan memastikan tidak ada satupun niat dari kami untuk mengurangi itu. Artinya tekor akan semakin lebar. Ya, itu resiko yang harus ditanggung, Pak. Ada juga pengamat yang menyampaikan BPJS Kesehatan jangan mikir defisitnya dan yang lain. Padahal faktanya bagaimana orang mau memberikan layanan yang baik kalau misalkan Ya. terganggu cash flow-nya, kan tidak masuk Baik. akal. Seperti Baik. itu. Saya nanti akan bertanya ke Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik atas putusan MA ini. Pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Prime Talk. Kita sangat menghormati apa yang menjadi keputusan Mahkamah Agung. 2, kita akan patuh terhadap keputusan itu. Namun yang ketiga, kita belum mendapat amar detail keputusan itu. Kapan mulai berlakunya, apakah berlaku surut, apakah berlaku sekarang, apakah berlaku nanti, berapa hari ke depan. Karena kita akan hitung implikasinya terhadap pembatalan itu, termasuk implikasi keuangannya. Tentu yang keempat, segera setelah itu, karena BPJS ini satu dari keseluruhan ekosistem pemerintahan, tentu kita akan segera rapat koordinasi di tingkat menteri untuk mengantisipasi segala sesuatunya. Saya akan sekarang ke Mas Agus Pambagio yang bergabung bersama kita pemirsa melalui sambungan telepon. Mas Agus, bagaimana BPJS Kesehatan bisa bertahan dengan iuran sebesar yang lama begitu tanpa mengorbankan kualitas layanan, Mas? Agak susah, itu kan dinilai aktuaria itu tahun 2016 kalau saya nggak salah. Kan by law dia setiap 2 tahun harus direview. Nah hasilnya seperti itu. Nah kalau mau layanannya sama dengan sekarang ya harus sesuai itu. Kalau enggak gimana? Ya harus ada yang berkorban. Negara nambahin atau si kita yang mandiri nambahin atau bagaimana? Karena harus ada imbang. Karena kan keluarnya banyak. Kalau menurut Mas Agus, langkah yang paling tepat seperti apa? Apakah nambahin lagi, negara harus menambah Ya lagi? idealnya kan begitu. Tapi persoalannya kan itu negara nutupin dari awal tahun 2004, Mas Andi saya sudah bilang, ini program asuransi tidak terbatas. Orang diobati sampai sembuh dan atau sampai meninggal. Jadi kosnya besar sekali, belum lagi kalau ada penyalahgunaan keuangan di situ. Seperti yang sering terjadi di pelayanan kesehatan. Nah sekarang, kalau defisit sekarang seperti sekarang defisit kan artinya jadi perkiraan saya waktu itu betul. Nah kalau defisit kan harus dia nombokin. Berapa kuat negara nombokin? Nah kalau tidak nombokin, kalau tidak ini namanya gotong royong, harus 2 sisi nombokin. Kalau ada sisi keberatan, ya harus dikurangi pelayanannya. Kalau enggak bisa nggak berjalan loh. Artinya, apakah nombokin atau pelayanannya berkurang begitu ya, Iya. kalau menurut Anda? Spendingnya dari BPJS berkurang. Cuman itu pilihannya. Cuman itu pilihannya. Mas Sudareko setuju, cuman ini pilihannya. Ya, memang implikasinya itu sebenarnya justru di fasilitas kesehatan, khususnya Vaskes 2. Jadi Vaskes 2 itu memang tergantung tipe Vaskesnya. Ya. Jadi ada Vaskes yang dia 80% itu pasiennya dari BPJS. Kemudian ada Vaskes yang dia bisa memilih pasien. Oke. Jadi akan cenderung memilih pasien umum. Nah, yang Vaskes 2 yang pasiennya itu 80% dari BPJS, sementara klaim yang terverifikasi itu tidak dibayar BPJS, itu akan mengganggu operasional rumah sakit. Sampai kapan rumah sakit itu bisa bertahan? Tapi Ini yang kalau jadi misalnya persoalan. ini tadi Mas Agus mengatakan bahwa ya satu-satunya adalah nalangin lagi, kalau enggak ya mengurangi layanan begitu. Adakah langkah lain, misalnya cleansing data Ya, memang- untuk yang mandiri yang belum bayar? Jadi memang tadi harus ada treatment dari sisi pemasukan dan harus ada evaluasi dari sisi pengeluaran atau
atau biaya manfaat. Jadi dari sisi pemasukan tadi itu selain cleansing data itu sebenarnya juga tadi bagaimana dengan tunggakan mandiri yang cukup besar tadi. Upaya apa sih yang sudah dilakukan BPJS. Kemudian kalau cleansing data itu YLKI mengusulkan kepada pemerintah supaya penerima PBI itu dipublish gitu loh. Sehingga masyarakat PBI juga adalah bisa penerima bantuan iuran yang dibayari pemerintah. itu dipublish sehingga masyarakat juga mengontrol apakah profil penerima PBI itu sesuai dengan kondisi real di lapangan. Tadi ada anggota DPR yang mengatakan bahkan ada satu anggota DPR yang dapat itu PBI. Ya justru tadi Jadi apakah angkanya sebesar itu dan apakah tadi profil penerima PBI itu memang semuanya layak dapat Harus PBI. dipublish oleh pemerintah. Ya, kalau dalam pandangan lembaga konsumen itu harus dipublish. Kalau nggak mau dipublish, jangan menerima PBI. Karena pembayar pajak itu punya hak untuk tahu bahwa pajaknya itu dipakai untuk subsidi yang tepat sasaran gitu loh. Padahal kalau misalnya kita melihat PBI, di sini ada dua kategori, PBI APBN, penerima bantuan iuran APBN mencapai 96,5 juta orang, PBI APBD mencapai 36,9 juta orang. Jumlahnya luar biasa, besar sekali. Saya akan mungkin ke Mas Iqbal terlebih dahulu. Mas Iqbal, soal BPJS Kesehatan tahun 2019 pernah mengeluarkan data bahwa jumlah peserta mandiri yang tidak bayar ini hampir mencapai setengah atau mencapai 15 juta dari total 35 juta peserta mandiri. Bagaimana kemudian mendisiplinkan mereka? Caranya mau digimanain, Mas? Ya, pertama harus dipahami bahwa tidak ada instrumen law enforcement untuk peserta mandiri. Itu hal berbeda di luar peserta yang non-mandiri. Dan yang kedua, BPJS Kesehatan menerapkan prinsip auto debit. Artinya orang yang mendaftar ini harus juga memastikan memiliki saldo yang cukup untuk bisa di-grab untuk membayar iuran. Masalahnya di mana? Kan udah ada auto debit. Ya, kalau auto debit saldonya hanya diisi di bulan-bulan pertama kan, bulan selanjutnya kosong misalkan kan nggak bisa di-grab Pak untuk diambil untuk membayar iuran dan yang lain. Meskipun juga ada kader yang bekerja seperti itu. Mas Iqbal, artinya berapa tuh yang dari 35 juta orang ini peserta mandiri, berapa yang dia bayar pakai auto debit dan berhasil, berapa yang tidak bayar plus pakai auto debit gagal? Ya, artinya auto debit sekarang itu masih di angka 40% dari total populasi peserta mandiri, Pak. Jadi kita mendorong supaya ke depan kan semua menggunakan auto debit. Kalau yang memang jangkauannya susah bisa menggunakan mobile cash dan yang lain. Dan auto debit 40% ini belum tentu semuanya berhasil ya, Mas? Betul, iya. Artinya ini ada tanggung jawab masyarakat juga untuk disiplin di sini. Nanti saya akan tanya kepada Mas Tony. Mas Tony, putusan ini kalau misalnya kita melihat dinamika diskusi ini bak buah si malakama, apa saran Anda untuk pemerintah? Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Menarik untuk kita melihat bahwa ICW tahun lalu pemirsa sempat menyampaikan data bahwa ada 60-an fraud yang tidak hanya dilakukan oleh fasilitas kesehatan, penyedia obat, tapi juga oknum dari BPJS Kesehatan sendiri. Nah, Terawan, Menteri Kesehatan kita, sempat mengatakan ini, kita lihat bersama-sama. Bahwa salah satu yang menyebabkan defisit adalah terjadi pemborosan yang luar biasa untuk yang tidak seharusnya dilakukan tindakan. Ini malah dilakukan tindakan. Artinya tindakan yang tidak perlu, tapi oleh bisa oknum dokter, bisa oknum fasilitas kesehatan, justru malah diberikan kepada pasien sehingga beban atau biaya yang harus ditanggung oleh BPJS Kesehatan menjadi membengkak karena tindakan-tindakan yang tidak perlu ini. Nah, menarik apabila kita melihat kemudian justru malah BPJS Kesehatan tidak pernah teriak, tidak pernah bersuara kepada fasilitas kesehatan ataupun oknum dokter yang diduga melakukan tindakan jor-joran ini. Pak Iqbal, betulkah BPJS Kesehatan tidak pernah teriak, tidak pernah protes kepada fasilitas kesehatan karena nyata-nyata ada fraud di sana menurut data dari ICW? Ya, kalau kita ingin memperbaiki sesuatu kan tidak harus dengan teriak-teriak, Pak. Yang kedua, audit BPKP itu clear, Pak. Kalau kita bisa lihat apa saja yang menjadi catatan dari audit BPKP. Tapi kalau misalnya tidak teriak-teriak, bagaimana masyarakat bisa tahu, Mas? Ya, artinya karena komunikasi itu kan BPJS bekerja Kesehatan menjadi korban ini di fraud ini. Tapi menurut ICW justru pelakunya salah satunya adalah oknum BPJS Kesehatan sendiri. Gimana dong? Ya. Kalau saya baca catatan ICW itu dari 49 itu, satu yang dianggap dari oknum BPJS Kesehatan.
Tetapi kan harus dibuka itu, apa masalahnya, apa dia melakukan kontrak dengan fasilitas kesehatan atau yang lain. Sisanya itu semuanya terjadi di luar dari BPJS Kesehatan. Tapi kan tidak pernah ICW terbuka menyampaikan apa yang menjadi permasalahan yang harus kami perbaiki. Banyak soal tata kelola obat dan yang lain soal itu. Tetapi BPJS Kesehatan bekerja, misalkan mengingatkan rumah sakit bahwa klaim Anda tidak memiliki dokumen yang tepat untuk bisa diakui sebagai klaim. Tapi adakah Mas Iqbal suatu sistem yang mengawasi juga rumah sakit penyedia obat sehingga concern dari Pak Terawan tidak kembali lagi terjadi? Iya, justru Pak, dari audit BPKP kan nampak itu bahwa ada 1% yang dianggap sebagai overutilizasi atau kalau mau dianggap potensi fraud dan yang lain. Itu kan clear ya. Maksudnya kita pakai data saja, jangan asumsi. Kalau asumsi kan susah ya. Ketika ada data yang disampaikan tidak sampai 1 triliun yang terjadi soal potensi inefisiensi itu harus dicek lagi, diinvestigasi. Apakah betul itu dilakukan dengan kesengajaan? Pro dan tidak itu kan hanya dibedakan soal niat kesengajaan untuk membuat tagihan yang lebih besar dan yang lain untuk menguntungkan. Tapi selama ini tahu tidak sih BPJS Kesehatan adanya dugaan fraud ini? Loh, kami justru yang menyampaikan ke rumah sakit bahwa misalkan ada orang yang sudah diangkat rahimnya, tiba-tiba masih mengeklaim soal sesar dan yang lain. Kan ini kontradiktif Pak, orang sudah nggak punya rahim masih diklaimkan sebagai sesar. Dan itu kita sampaikan feedback ke rumah sakit. Mas Iqbal, terima kasih atas waktunya dan ini kalau misalnya kita melihat jadi data pemirsa untuk operasi sesar ini juga salah satu yang paling membebani keuangan BPJS Kesehatan, totalnya 310 triliun rupiah untuk tahun 2018. Kita akan jeda terlebih dahulu, mohon maaf teman-teman, kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan ke Mas Agus, terakhir Mas Agus, ini temuan ICW soal fraud yang melibatkan fasilitas kesehatan, kemudian penyedia obat, bahkan oknum dari BPJS Kesehatan sendiri. Apa yang bisa dilakukan untuk menertibkan salah satu sumber defisit BPJS Kesehatan ini, Mas? Ya itu tadi, dilakukan tindakan hukum. Persoalannya kan yang kadang-kadang punya rumah sakit juga orang kuat. Jadi nakal-nakalnya akhirnya BPJS tidak bisa apa-apa. Ini sementara ini adalah gakumnya yang nggak ada. Artinya ini bisa saja permainan rumah sakit yang kebetulan dimiliki oleh orang-orang kuat. Bisa jadi. Pokoknya ada pembobolan APBN dan itu dibuktikan kan oleh ICW dan juga BPKP, BPK dan sebagainya. Jadi menurut saya penegakan hukum bagi orang yang keluar dari peraturan itu dilakukan sehingga bisa ada penghematan dan sebagainya. Misalnya contoh, itu banyaklah hal untuk membuat hal-hal itu menjadi boros. Nah itu kalau soal cleansing itu harus. Memang cleansing itu sekali lagi kalau IKTP belum beres susah. IKTP-nya beres dulu gitu. Baik, terima kasih Mas Agus Pambagio atas pendapatnya. Ini artinya penegakan hukum utamanya tadi menurut Mas Agus Pambagio banyak rumah sakit yang dimiliki orang-orang kuat dan melakukan pembobolan APBN melalui rumah sakit tersebut. Saya akan terakhir ke Mas Tony. Mas Tony, kalau misalnya cleansing data, pernah punya pengalaman tidak cleansing data? Pasien yang benar-benar legit malah jadi korban. Oke, pada bulan Agustus tahun lalu itu Kemensos memutus 5,2 juta peserta PBI. Di sana terdapat pasien-pasien cuci darah ternyata diputus PBI-nya ketika mereka ingin melakukan cuci darah melalui fingerprint, mereka tertolak, mereka pulang. Ini cleansing data malah yang di-cleanse malah orang-orang yang legitimate. Betul. Kami bekerja sama dengan Lokataru Foundation melihat jaringan korban. Akhirnya didapat bahwa sebenarnya Dinas Sosial Kemensos itu tidak melakukan validasi, verifikasi ke bawah, ke tingkat yang paling bawah, ke pasien sendiri. Artinya ini kenapa kok bisa terjadi pasien cuci darah yang benar-benar miskin, ingin cuci darah, tertolak di rumah sakit. Ini menjadi PR dari Kementerian Sosial untuk cleansing data. Iya. Untungnya pasiennya tidak meninggal, tetapi mereka harus membayar sendiri beban kos. Terakhir Mas Sudaratmo, apa kemudian solusi untuk BPJS, khususnya untuk misalnya tindakan jor-joran yang merugikan negara? Ya pertama dari fasilitas kesehatan. Untuk sesar tadi itu sebenarnya begini, bukannya tidak boleh sesar, tapi kalau sesar di cover BPJS itu harus ada indikasi medis kan gitu. Bukan karena milih tanggal. Jadi kalau ini kan ngeceknya gampang, kalau sesar tapi tanggalnya tanggal bagus itu berarti ada indikasi penyalahgunaan kan gitu, penyalahgunaan jadi gitu. Kemudian yang kedua kalau cleaning data itu gini, YLKI dapat informasi dari perusahaan logistik yang mendistribusikan
kartu BPJS PBI tadi, 20% itu tidak bisa dideliver. Dia sudah tanya RT RW, nggak ada nama ini. Artinya apa? 20% itu angka yang bukan angka yang kecil. Kan, Menurut gitu. Anda, 20% dari peserta PBI ini siluman? Ya artinya tadi pengakuan dari perusahaan logistik kepada YLKI itu jumlah kartu yang tidak bisa dideliver itu angkanya cukup banyak kan gitu loh. Artinya Oke, tadi baik. tidak semua peserta PBI itu ada orangnya kira-kira begitu. Ini artinya peserta PBI harus dibuka ke Ya, masyarakat betul. menurut YLKI Ya, untuk betul. transparansi. Terima kasih teman-teman, kita tunggu saja seperti apa respon dan juga langkah-langkah pemerintah pasca putusan Mahkamah Agung ini. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.